pengisian baterai smartphone. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafri Desito dengan NIM 17251030. Saya Alvisa Sabila dengan NIM 162564. Saya Devi Putri dengan NIM 17251051. Saya Alvisa Desito dengan NIM 17254051. Saya Rurina Wicesani Selangani dengan NIM 17251033. Baik, pada kasus ini diberikan data dalam bentuk tabel, yaitu data persentase baterai selama proses pengisian dari waktu 0 hingga ke 60 menit. Di mana dalam soal diasumsikan bahwa proses pengisian baterai mengikuti model eksponensial dengan fungsi BT sama dengan 100 dikali 1 min E pangkat min KT. Dengan BT menyatakan persentase baterai pada waktu T, T waktu pengisian dalam menit, dan K konstanta pengisian baterai yang belum diketahui. Jadi, tujuan utama dari studi kasus ini adalah menentukan model fungsi yang sesuai, menghitung nilai eksak, serta mengaproksimasi fungsi menggunakan polinom Taylor. Untuk bagian A, langkah pertama adalah menentukan model fungsi yang akan digunakan pada seluruh perhitungan. Untuk mencari nilai konstanta atau K, kami menggunakan salah satu titik data yang diketahui dari tabel sebelumnya, yaitu pada saat waktu 60 menit persentase baterai mencapai 70%. Lalu titik tersebut disubstitusikan ke dalam model sehingga terdapat sebuah perhitungan dan diperoleh hasil K sama dengan min 0,3 per 60. Sehingga model fungsi pengisian baterai menjadi BT sama dengan 100 dikali 1 min E pangkat ln 0,3 per 60 T. Pada bagian B, setelah model fungsi diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung nilai eksak persentase baterai pada beberapa waktu yang diminta, yaitu pada 15,4 menit, 17,6 menit, dan 75 menit. Perhitungan dilakukan dengan mensubstitusikan nilai waktu tersebut ke dalam model fungsi yang telah diperoleh sebelumnya. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa persentase baterai pada 15,4 menit sekitar 26,584%, pada 17,6 menit sekitar 29,754%, dan pada 75 menit sekitar 77,798%. Selanjutnya, saya persilakan teman saya untuk menjelaskan proses penentuan polinom Taylor. Oke, lanjut ke pembahasan saya, yaitu tentang bagian C dan D dari kasus 2, yaitu mengenai penyusunan polinom Taylor untuk pemodelan laju baterai beserta hasil estimasinya. Nah, pada bagian C ini kita menentukan polinom Taylornya. Tujuan kita adalah membentuk polinom Taylor orde 2, 3, dan 4 dengan titik pusat 16. Terus langkah pertama kita mencari turunan fungsi aslinya dari tingkat pertama hingga ke 4. Setelah polanya didapat, kita substitusikan nilai T ke dalam turunan-turunan tersebut. Teman-teman bisa melihat hasilnya di layar, mulai dari nilai fungsi awal sekitar 27,46 hingga nilai turunan keempat yang sudah sangat kecil. Selanjutnya, angka-angka ini kita masukkan ke dalam rumus umum polinom Taylor, yaitu dengan membagi setiap nilai turunan dengan faktorial ordenya. Hasil persamaan akhir untuk orde 2, orde 3, dan orde 4 dapat dilihat dengan jelas pada bagian bawah slide. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian D, yaitu mengestimasi persentase baterai. Di bagian D ini kita menggunakan persamaan tadi untuk mengestimasi persentase baterai di dua titik, yaitu 15,4 dan 17,6. Pertama untuk T 15,4 saat nilai ini disubstitusikan ke persamaan orde 2, 3, dan 4, ketiganya memberikan hasil yang konsisten, yaitu 26,584%. Menariknya, angka ini persis sama dengan hasil perhitungan analitik eksaknya. Kedua, untuk T 17,6, hasil estimasi menggunakan ketiga orde tersebut kembali menunjukkan angka yang konsisten, yaitu 29,754%. Angka ini pun kembali terbukti sangat akurat dan selaras dengan nilai eksaknya. Penutupnya, sebagai kesimpulan, penggunaan polinom Taylor terbukti memberikan nilai hampiran yang sangat akurat dan presisi selama titik yang kita estimasi posisinya sangat dekat dengan titik pusatnya. Nah, sekian bagian saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian E dan F pada kasus 2 pengisian baterai smartphone. Untuk bagian E itu menghitung galat absolut. Saya menghitung galat absolut atau error absolut untuk mengetahui tingkat ketelitian masing-masing pendekatan Taylor. Rumus yang digunakan adalah error garis mutlak BT kurang TN, di mana BT itu nilai eksak dan TN itu hasil pendekatan Taylor orde PN.
Untuk titik T-nya itu sama dengan 15,4 diperoleh error orde 2 sebesar 0,002116. Untuk error orde 3 sebesar 0,0000000637. Error orde 4 sebesar 0,0000000153. Sedangkan untuk T sama dengan 17,6 diperoleh error orde 2 sebesar 0,00039691. Untuk error orde 3 sebesar 0,00000319. Untuk error orde 4 sebesar 0,00000205. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai error semakin kecil ketika orde Taylor ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Taylor orde yang lebih tinggi memberikan hasil yang lebih akurat. Untuk bagian F, yaitu prediksi persentase baterai. Pada bagian F, saya melakukan prediksi persentase baterai untuk waktu yang lebih jauh. Pertama, untuk waktu 75 menit, berdasarkan model pada bagian sebelumnya diperoleh B75 dengan nilai sekitar 77,798%. Artinya, setelah 75 menit, persentase baterai diperkirakan sekitar 77,798%. Kemudian untuk waktu 120 menit digunakan model eksak. B120 sama dengan 100 dikalikan dalam kurung 1 dikurang 0,3 pangkat 2 sehingga diperoleh 91%. Jadi persentase baterai setelah 120 menit diprediksi sebesar 91%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model eksak lebih tepat digunakan untuk prediksi jangka panjang, sedangkan Dirac Taylor lebih efektif digunakan untuk estimasi di sekitar titik pusat, yaitu T sama dengan 16, karena tingkat akurasinya paling tinggi pada daerah tersebut. Sekian. Baik, saya akan membahas soal bagian G, yaitu tentukan waktu yang diperlukan agar baterai mencapai 80% dan tunjukkan langkah-langkah perhitungan yang digunakan. Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan waktu yang diperlukan agar baterai mencapai kapasitas 80%. Langkah pertama adalah menuliskan fungsi yang sudah diketahui, yaitu B dalam kurung T sama dengan 100 dalam kurung 1 min E ln 0,3 per 60 T. Karena baterai yang ingin dicapai adalah 80%, maka nilai BT diubah menjadi 80, sehingga diperoleh persamaan 80 sama dengan 100 dalam kurung 1 min E ln 0,3 per 60 T. Selanjutnya, kedua ruas dibagi 100, sehingga menjadi 0,8 sama dengan 1 min E ln 0,3 per 60 T. Kemudian persamaan diubah menjadi E ln 0,3 per 60 T sama dengan 0,2. Setelah itu, kedua ruas diberi logaritma natural, sehingga diperoleh ln dalam kurung ln 0,3 per 60 T sama dengan ln 0,2. Berdasarkan sifat logaritma, yaitu ln dalam kurung E pangkat X sama dengan X, persamaan menjadi ln 0,3 per 60 T sama dengan ln 0,2. Langkah berikutnya adalah mengalikan kedua ruas dengan 60 dengan membagi ln 0,3, sehingga diperoleh T sama dengan 60 ln 0,2 dibagi ln 0,3 dengan memasukkan nilai ln 0,2 sama dengan min 1,6094 dan ln 0,3 min 1,20440. Kemudian hasil dari T adalah sekitar 80,2 menit. Jadi waktu yang diperlukan agar baterai mencapai kapasitas 80% adalah sekitar 80,2 menit. Terima kasih. Baik, di pembahasan kali ini saya akan membahas di bagian H, yaitu pengaruh orde Taylor terhadap akurasi aproksimasi, yang dimana hasil yang diperoleh nilai aproksimasi semakin mendekati nilai eksak ketika orde Taylor ditingkatkan. Lalu dapat dilihat dari selisih hasil perhitungan yang semakin kecil pada orde yang lebih tinggi. Lalu ada penambahan suku pada polinom Taylor membuat model semakin mampu untuk mengikut bentuk fungsi aslinya, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat. Lalu yang kedua itu, mengapa galat semakin besar ketika menjauh dari titik aproksimasi? Galat cenderung bertambah ketika nilai T
semakin jauh dari titik aproksimasi, yaitu T sama dengan 16. Hal ini terjadi karena polinom Taylor dibentuk berdasarkan informasi fungsi di sekitar titik tersebut. Akibatnya, aproksimasi akan bekerja lalu pada daerah yang dekat dengan T sama dengan 16, sedangkan untuk nilai yang lebih jauh, hasil pendekatan mulai menyimpang dari fungsi sebenarnya, sehingga galat menjadi lebih besar. Lalu yang ketiga, yaitu apakah aproksimasi Taylor layak digunakan untuk prediksi jangka panjang? Menurut hasil yang kami peroleh, aproksimasi Taylor masih cukup baik digunakan untuk memprediksi nilai fungsi pada interval yang dekat dengan titik aproksimasi. Namun, untuk prediksi dalam jangka waktu yang lebih panjang, tingkat ketelitiannya akan menurun karena galat terus bertambah. Oleh sebab itu, aproksimasi Taylor lebih cocok digunakan untuk prediksi lokal, sedangkan untuk rentang waktu yang jauh lebih besar, sebaiknya menggunakan model fungsi asli. Sekian penjelasan kasus 2 dari kelompok kami. Terima kasih.